Siap coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime yang sering kalian request nih, Sakamoto Days. Nyeritain seorang pembunuh bayaran yang pensiun, soalnya dia ini suami takut istri. Tapi masa pensiunnya nggak tenang nih, karena apa hayo? Jadi nggak usah lama-lama, daripada penasaran kita masuk ke ceritanya aja coy. Tapi sebelum itu kayak biasa kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime nggak buncit kayak Mamang Sakamoto. Jangan lupa merchandise kalian check out ya, link ada di bio. Let's go. Pertama-tama kita bakal diliatin sama mas-mas pembunuh bayaran yang lagi solo squad ke markas musuh. Kenalin, mas-mas ini namanya Mamang Sakamoto, seorang pembunuh bayaran legendaris yang ditakuti sama semua gangster. Tapi kehidupannya berubah nih setelah ketemu cewek yang namanya Aoi. Cantik banget bejir. Dan akhirnya Sakamoto pensiun, nikah, terus wow, langsing sekali. Sekarang Mamang Sakamoto ini ngurusin toko bareng istrinya. Dan dia juga punya anak namanya Hana. Terus di toko ini lagi ada bocil kebanyakan gula, sebut aja Tono. Nah, gegara petakilan, si Tono bikin celana preman kampung yang masuk toko ini kecipratan tinta. Jelas ngamuk dong preman ini sampai hampir mukul Tono. Untung imajinasi doang. Terus tahu-tahu muncul mas-mas pirang namanya Shin. Dia ini seorang pembunuh bayaran. Woi, imajinasi lu serem bejir. Jadi Shin ini dulu anak buahnya Sakamoto. Dia tuh punya kekuatan bisa ngebaca pikiran. Shin datang ke sini karena dia pengen Sakamoto balik ke organisasi pembunuh bayaran. Cuma ya masanya udah beda coy. Hidup Mamang Sakamoto sekarang lebih chill sambil enak. Jadi gini bang. No smoking goblok. WD, gempal bukan sembarang gempal coy. Mantan pembunuh bayaran legendaris nih bos. Terus tiba-tiba ada bakul koran minta tolong ke Mamang Sakamoto. Tolong potongin ya bang. Cing 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 cing. Bolanya cuma satu bang. Tada, Mas Sakamoto, anak saya susah makan nih. Kenapa jadi gini bejir? Walaupun Shin udah lihat sendiri kalau Sakamoto tuh sekarang rakyat biasa, cuma dia masih nggak percaya. Dia bahkan masih kagum. Walaupun sekarang jadi gendut, Sakamoto tetap keren dan satset kayak dulu. Panutan gue keren bet bejir. Mobil goyang adek jangan lihat. Terus Shin ditelepon bosnya nih. Dan ternyata Shin tuh disuruh bosnya ngebujuk Sakamoto jadi pembunuh bayaran lagi. Shin laporan lah, kayaknya Sakamoto tuh nggak mau balik jadi pembunuh bayaran lagi deh. Cuma bosnya bilang siapapun yang keluar dari geng bakalan dibunuh. Nah ini Shin dikasih tugas buat ngebunuh Sakamoto. Jadi mau nggak mau ya Shin harus ngejalanin tugas buat ngebunuh panutannya ini. Besoknya Shin berangkat buat nyelesain misinya. Setelah sampai di toko Sakamoto, Mama, dia udah bangun. Udah melek anak anjing. Abis pertarungan tadi, ternyata Shin dirawat di rumah Sakamoto coy. Nggak cuma itu, dia bahkan diajak makan bareng. Nah, dari sini Shin tuh ngerasain suasana keluarga yang harmonis. Bahkan dia nggak pernah sekalipun ngerasain hal ini selama kerja di organisasinya. Jadi dia tahu deh alasan Sakamoto nggak mau balik jadi pembunuh bayaran. Terus Shin pamit sama Sakamoto buat balik. Dan sadar sampai detik ini Shin tuh bukan tandingannya Sakamoto. Sekarang Shin balik ke markas. Dia langsung minta ke bosnya buat ngebiarin Sakamoto hidup. Bahkan dia rela mati demi nebus kesalahan karena hampir ngebunuh panutannya sendiri. Bosnya sih oke-oke aja sama keputusan Shin. Cuma Shin kan bisa ngebaca pikiran nih. Shin jadi tahu walaupun dia mati, bosnya nih tetap bakal ngebunuh Sakamoto. Karena bosnya nggak bisa dipercaya ya, akhirnya Shin nge-solo semua pasukan yang ada di sini. Nah, pertarungan ini ternyata didengar sama Mamang Sakamoto yang bikin dia ngebuka ruangan rahasia yang walalala full item anjay. Tapi yang diambil cuma tembakan listrik. Anjing. Balik ke Shin yang lagi solo squad. Walaupun tadinya gampang karena dia bisa ngebaca pikiran musuh, cuma kalau ngelawan CRT gini ya ngap-ngapan bos. Akhirnya dia ke pojok dan bakal di-end sama musuh. Ahai, Mamang Sakamoto datang nih buat nolongin anak buahnya.
Abis ditolongin, Shin jadi penasaran dong, kok bisa Sakamoto tahu dia ada di sini. Ternyata pistol Shin tadinya sempat dipasangin penyadap sama Sakamoto. Cuma ya udahlah, urusan dah kelar, Shin mau cabut. Nih, upah UMR jadi kasir, kerja 25 jam sehari, bisa edit video, bisa edit foto, bisa masak tumpeng, makan seminggu sekali. Oke? Tring! Shin jadi kasir deh. Terus ketemu sama Aoi dan juga Hana yang tahu-tahu udah akrab baik nih anjay. Wah gila, semalam keren banget lu Mang. Pasti mereka kebunuh tuh. Bunuh? Ayang jadi pembunuh lagi kamu? Enggak. Lah, bukannya kemarin dibunuh semua Mang? Gak mati anjing. Ingat ya, kalau ngebunuh lagi kita cerai. Oke. Kenapa sih Mang? Woi, pikiran lu yang bener ba emang. Ya udahlah, biarkan mereka ngurus rumah tangga mereka sendiri. Mending kita ke sebuah kampung Cina di mana Mamang Sakamoto ini mau beli bakpao kesukaan istri dan anaknya. Nah, tahu-tahu ada cewek yang loncat dari gedung terus nibanin Sakamoto dan bikin bakpaonya penyet. Cuma bakpao penyet ntar dulu. Cewek ini dulu nih. Dia namanya Lu Xiaotang dan lagi dikejar sama mafia. Kayaknya lu ini lu siapa? Enggak. Aneh cok, kita panggil Xiaotang aja lah ya. Dan kayaknya Xiaotang ini bukan cewek biasa, soalnya dia jago berantem. Tapi sayangnya nih cewek ketangkep dan mau dibunuh. Bukannya kelar, urusan malah makin ribet karena mafia lain datang dan ngejar Sakamoto karena dikira temenan sama Xiaotang. Terus para mafia tadi ngelapor ke bos mereka yang namanya Wang, pemimpin dari PT Dan. Anak buahnya bilang kalau Xiaotang kabur sama 2 orang nggak dikenal. Marah-marah nih bosnya karena mereka gagal nangkep Xiaotang. Woi, kalem cok. Kita dikenalin nih sama 2 pembunuh bayaran namanya Sonhee dan Baco. Mereka berdua langsung disuruh sama Wang buat ngeburu Xiaotang dan ngambil sebuah kunci. Yang mana katanya kunci ini tuh bisa ngebuat Wang nguasain pasar gelap. Pindah ke Xiaotang, dia cerita kalau dia ini dari klan mafia Lu. Ini tuh salah satu klan mafia yang terkenal. Nah, klan Lu ini dibantai sama Wang demi dapetin kunci yang dibawa sama Xiaotang. Tadinya kunci ini dipegang sama orang tua Xiaotang. Cuma orang tuanya Xiaotang ngorbanin diri biar Xiaotang bisa kabur dan ngelindungi kuncinya. Terus Xiaotang mau cabut nih. Lagian ini bukan urusan Sakamoto sama Shin juga. Cuma Mamang Sakamoto tanya, Xiaotang bisa bikin bakpao nggak? Karena Xiaotang pernah diajarin bapaknya, sepele lah bakpao doang mah. Gara-gara ini Mamang Sakamoto malah punya rencana buat nyelamatin Xiaotang biar bisa dibikinin bakpao. Agak lain cok, gembul satu ini. Woi, kasih tahu dulu kalau mau gelut bejir. Tiba-tiba datang nih Sonhee dan Baco, 2 pembunuh bayaran psikopat yang katanya nggak pernah gagal dalam misi ngebunuh orang. Marah dek temen lu mati. Mimpi lu kejauhan. Yang bener. Keren banget anjrit. Terus Sonhee nih maksa biar Xiaotang nyerahin kuncinya. Cuma ya jelas kagak bakal mau dong. Kemarin bapak lu juga ngomong gitu dek. Wah ngamuk dong Xiaotang kalau bawa-bawa orang tuanya yang udah mereka bunuh. Kalem lur. Xiaotang nih kebawa emosi soalnya orang tuanya mati demi ngelindungi kunci ini. Malah diajak sama Sonhee. Apalagi Brankas ini tuh nyimpan semua harapan leluhurnya Xiaotang. Ngelihat hal ini, Xiaotang jadi tanya, kenapa Sakamoto rela ngebahayain diri gini demi ngelindungi Xiaotang. Jadi flashback deh, di masa waktu Sakamoto kencan sama Aoi. Sakamoto nih ketemuan sambil berdarah-darah karena abis ngelakuin misi. Cuma Aoi berkali-kali bilang dia nggak mau kalau Sakamoto terus-terusan jadi pembunuh. Karena Sakamoto nggak mau berubah, jadinya ya terjunlah bodoh. Ternyata tinggi bejir. Abis itu Aoi bilang, tuh kalau dia mati Sakamoto pasti sedih kan? Nah orang lain juga sama. Terus Aoi ngasih peraturan ke Sakamoto buat jangan ngebunuh orang lagi. Dan buat nebus nyawa orang yang udah dia bunuh, Sakamoto sekarang harus hidup buat nyelamatin orang lain. Tersentuh gua bejir. Dan akhirnya tarung deh Mamang Sakamoto sambil ngasih aturan tadi ke Shin, yaitu jangan ngebunuh.
Aduh, keseleo anjing. Oh, pakai koyo bang. Karena Sakamoto blas nggak kesentuh, Sonhi sama Baco ngeluarin serangan gabungan nih. Tapi yang ada malah gokil, modal wajan musuh menjadi mujan, anjay. Karena Sakamoto nggak bisa dikalahin, Sonhi mutusin mending nyerang Xiaotang aja nih. Mau ngapain lu? Satisfying bejir. Sekarang pindah ke Wang yang nungguin Sonhi sama Baco buat ngambil kunci dari Xiaotang. Mereka datang sih, tapi bareng sama Mamang Sakamoto. Abis itu Wang langsung ditodong peso sama Xiaotang dan bikin si kampret tua ini nangis-nangis minta maaf. Lu kira mak bapak gua bisa di Edo Tensei pakai minta maaf? Gua juga ikutan dong. Woi, pikiran lu bejir. Abis itu Xiaotang ngebuka brankas pakai kunci yang dia bawa. Dan di dalam sini hartanya macem-macem. Ternyata setiap kepala klan tuh harus naruh harta berharganya di dalam ruangan ini. Xiaotang jadi penasaran, yang ditaruh bapaknya di dalam sini apaan ya? Dan bapaknya Xiaotang ternyata naruh embir di brankas ini yang suatu saat bakal diminum bareng kalau Xiaotang udah cukup umur. Ya sedih. Gara-gara si kampret ini nih anjing. Besok harinya di toko Sakamoto tahu-tahu Xiaotang datang pakai seragam toko. Ternyata dia mau kerja di toko ini sebagai pembuat bakpao. Sebenarnya mah Xiaotang bisa aja pakai harta peninggalan klannya. Cuma dia ini nggak mau hidup pakai harta warisan. Terus Shin tahu-tahu ngebahas cerita Sakamoto waktu kencan. Dan dia jadi penasaran sama aturan keluarganya Sakamoto. Akhirnya dikasih tuh buku aturan keluarga yang mana ini juga berlaku buat Shin dan Xiaotang. Tiba-tiba kita dipindah ke sebuah organisasi yang dapat selembaran dari JEE. Kalau ada orang yang berhasil nangkep atau ngebunuh Sakamoto bakal dapat hadiah 1 miliar. Weh, apalagi nih? Pindah ke Xiaotang yang mulai hari pertama kerja di toko Sakamoto. Woi, Oli Gargan, ngapa lu taruh kulkas? Alah, tinggal taruh aja sih. Gak pernah kerja lu ya? Pernah jadi tukang gali kubur? Bos, tolong pecat nih orang, bos. Dia suram bejir. Ribut saja ini adik-adik. Shin sama Xiaotang heran. Gak biasanya nih Sakamoto doyan ngomong, apalagi suaranya kelihatan berwibawa. Dan tiba-tiba Oh ya? Kage Bunshin bejir. Nah lo, bingung kan kok bisa ada dua gini? Mada ugokeru ne, Sakamoto-kun. Bego lu pada. Gebukin aja apa nih orang? Ya bos, kubur aja nih. Kenalin, orang ini namanya Nagumo. Katanya sih dia kerja di pasar dan temenan sama Sakamoto. Bohong, dia pembunuh bayaran itu. Si anjing. Wah, minta digebukin lu ya. Terus tahu-tahu Nagumo nih bilang kalau JEE bakal ngasih hadiah 1 miliar buat orang yang bisa ngebunuh Sakamoto. Shin sama Xiaotang tadinya nggak percaya, sampai akhirnya datang tukang pizza. Bukan tukang pizza biasa, dia ini pembunuh bayaran yang mau ngebunuh Sakamoto terus nyandra Nagumo. Lah, ngapa nggak ngincer Sakamoto dah? Kan gue bilang apa, nggak percaya sih. Terus Sakamoto jadi penasaran siapa nih yang bikin pengumuman hadiahnya. Nagumo sendiri juga nggak tahu. Cuma kayaknya Sakamoto ini cukup menarik perhatian walaupun udah pensiun. Belum lagi ada berita juga kalau Sakamoto abis nyingkirin mafia punya uang. Jadi ya siap-siap aja deh, bakal ada banyak pembunuh bayaran yang mau ngincer nyawanya Sakamoto. Terus Sakamoto sadar nih ada kamera di kardus pizza tadi dan dia juga tahu kalau lagi diawasi. Kelompok ini namanya Dondenkai. Salah satu orang di sini bilang kalau mereka tuh ngeremehin Sakamoto yang dulunya anggota dari kelompok order. Datang lagi, gua hajar lu semua. Mantep betul Mamang Gembul ini. Sekarang ke Sakamoto dan Shin. Sakamoto bilang gak usah khawatir sama pembunuh bayaran yang bakal datang. Yang penting mereka gak muncul ke tempat umum dulu deh. Tapi tahu-tahu Hana datang, bilang ke bapaknya kalau besok mereka tuh ada rencana buat main ke Dufan. Aduh, kayak mana ini cowok? Ya udahlah, mau gimana lagi? Demi keluarga tercintanya, Sakamoto harus ikut main ke Dufan. Mabok gua anjing. Hana kelihatan seneng nih, apalagi dia juga nungguin maskot di tempat ini, yaitu Sugar si kelinci. Tapi Sakamoto dan yang lain harus waspada, karena bisa aja ada pembunuh bayaran yang bakal datang. Tapi tenanglah, ada Shin yang bisa ngebaca pikiran orang-orang. Jadi, kalau ada sesuatu yang berbahaya bisa diatasi dengan mudah. Contohnya gini, lapor Kijang 1 ada musuh dari arah jam 2. Roger that. Hana, kita main pukul-pukulan mujan aja yuk.
Berhasil diatasi deh satu masalah ini. Tenang, dia nggak mati coy. Sakamoto ngehindarin titik vital yang kata Shin skill ini tuh hampir mustahil buat dikuasain. Tapi pembunuh bayaran nggak cuma satu. Ada lagi nih orang yang namanya Tatsu. Waduh, yang ini repot nih kayaknya. Lanjut ke Sakamoto family yang mau main roller coaster. Offset bejir. Cuma Tatsu tahu-tahu ada di roller coaster ini. Dia bisa lepas dari Shin karena Tatsu tahu kekuatan Shin yang bisa ngebaca pikiran. Jadi dia tuh nggak mikir apa-apa sampai di roller coaster ini. Gua ketahuan gak ya? Nah, ini baru kebaca sama Shin. Panik dia, terus laporan ke Sakamoto kalau ada musuh di roller coaster. Abis itu Shin maju deh buat nyingkirin Tatsu, terus mereka tarung di tengah rel. Tapi sayang Shin ini kena kunai punya Tatsu, dimana kunai ini tuh ada racunnya. Cuma walaupun udah burem kena racun, Shin tetap berjuang keras buat nyingkirin Tatsu biar bosnya bisa tenang liburan sama keluarganya. Terus Shin ngebawa Tatsu terjun ke tempat dimana ada pertunjukan maskot Sugar si kelinci yang lagi lawan penjahat. Duar. Weh Jabrik, siapa lu? Udah biar gua aja. Yakin lu mau ngelawan? Let's go. Ternyata kelinci ini tuh Shin coy. Walaupun penglihatannya kabur karena racun, Shin bisa lincah banget ngehindar sekaligus ngasih serangan. Dan ternyata Mamang Sakamoto tuh ada di bangku penonton, terus ngasih arahan ke Shin lewat telepati. Kanan, kiri, pukul ginjalnya, selepet, colok dadanya, sikat, hindar, set, kiri. Ih adek, lihat tuh papa fokus banget. Akhirnya lewat kerjasama ini, Shin berhasil buat ngalahin Tatsu. Mantap. Abis itu Shin dikasih penawar racun punya Tatsu nih. Dan Mamang Sakamoto tanya siapa orang yang nyuruh Tatsu. Cuma Tatsu nggak jawab-jawab. Ini kunai racun ya? Cus, kalau nggak jawab gua buang semua nih obatnya. Jangan woi, mata gua sebelah masih burem bejir. Akhirnya Tatsu bilang deh kalau dia tuh disuruh sama kelompok Dondenkai. Dia ini bukan anggota tetap di sana, jadi nggak apa-apa lah kalau misinya gagal buat ngebunuh Sakamoto. Dan Tatsu ini juga anggota JEE. Nih yang dari tadi masih bingung, JEE itu asosiasi pembunuh bayaran di Jepang coy. Ya misal gue pengen ngekill Mujan nih, nah pesen pembunuh bayarannya tuh ke JEE. Terus Tatsu nih penasaran, emang Sakamoto beneran anggota dari Order? Walaupun gak dijawab, Tatsu paham dari reaksi Sakamoto kalau Mamang Gembul ini beneran mantan anggota Order. Wah, Order apa lagi nih bang? Nah ini ntar dijelasin. Mending lanjut dulu ke Hana yang nyamperin bapaknya. Lagi pada ngapain nih? Enggak, ini latihan acting doang. Daripada ketahuan istri mending cabut aja lah ya. Tatsu juga rada kaget nih, ternyata dia nggak dibunuh sama Sakamoto. Belum lagi Hana tahu-tahu putar balik ngasih plester ke Tatsu yang luka gara-gara gelut sama kelinci. Ngelihat hal ini, Tatsu jadi ya udahlah ya nggak usah ganggu Sakamoto lagi. Terus waktu di toilet, Tatsu ketemu sama temennya yang lain yaitu Boiled dan Obiguro. Mereka di sini tuh mau ngelarin misinya Tatsu buat ngebunuh Sakamoto. Woi, jangan ngangkang, jaga aurat. Oh ya maaf, walaupun kelakuan mereka agak lain, kata Tatsu mereka berdua tuh pasangan brutal yang pernah ngebunuh 100 orang. Balik ke Sakamoto dan kawan-kawan, karena Shin sementara nggak bisa pakai kekuatannya gegara kena racun tadi, Saota ngasih ide buat pulang aja yuk bos. Terus mereka disamperin sama Aoi. Dia ngerasa Sakamoto dan yang lain hari ini kelihatan aneh. Aoi ngira kalau mereka tuh capek main di Dufan. Kalian nggak seneng main di sini ya? Enggak kok, seneng kita mah. Ah ya udah deh, kirain kenapa? Ya nggak jadi pulang kalau gini mah. Mereka lanjut main sampai ke wahana terakhir yaitu rumah hantu. Lah, assassin friendly kalau gini mah. Dan bener aja, selain ketemu hantu, mereka juga ketemu pembunuh bayaran. Tapi tenang, pak. Semua aman kalau ada Mamang Sakamoto. Terus kita diliatin sama Boiled dan Obiguro yang ngawasin Sakamoto lewat CCTV. Boiled bilang kalau bagian Sakamoto biar dia aja yang ngurus. Kayaknya dia ini ada urusan pribadi deh sama Sakamoto. Dan kita bakal flashback ke masa lalu waktu Boiled ketemu sama Sakamoto di tempat pelatihan pembunuh bayaran. Terus secara nggak sengaja mereka nih jadi sering bareng-bareng. Boiled sih ngerasanya dia mirip sama Sakamoto. Cuma waktu hari Valentine karena Sakamoto terkenal, banyak cewek yang ngasih coklat nih. Sampai di locker, bahkan Nagumo bawain keranjang penuh coklat titipan dari cewek di tempat pelatihan ini. Nah, Boiled jadi ngerasa nggak tahu ya antara iri atau kecewa dia tuh nggak mirip sama Sakamoto, dia jadi kayak punya dendam sendiri gitu. Lah, apaan sih bang? Balik ke Sakamoto yang berpetualang di rumah hantu sambil gebukin para pembunuh bayaran kroco. Dan juga Saotang yang kayaknya dia ini takut sama tempat ini terus minum obat penenang. Cuma ini tuh bukan obat, tapi embir yang bikin nih cewek jadi mabok. Terus mereka ngelewatin pintu yang kelihatan mencurigakan. What's up mamen? Blow, ngapa dibuka bejir?
Ketemu deh akhirnya Boiled sama Sakamoto yang langsung emosi karena dipisahin sama keluarganya. Karena Boiled nggak ngasih tahu di mana keluarga Sakamoto, akhirnya ya bakal dihajar deh nih orang sama Mamang Gembul. Waduh, kalah nih. Boiled bilang Sakamoto tuh sekarang lemah banget. Padahal dulu Boiled kagum sama Sakamoto. Udah terkenal, misinya nggak pernah gagal. Tapi sekarang Sakamoto malah jadi bapak-bapak gendut yang lembek. Yah bang, kok Sakamoto kalah? Wis, tenang bolo. Lihat dong, Mamang Sakamoto masih bangkit nih. Dan wanjai mode ganteng gini. Sementara pindah ke Shin yang nemuin istri dan anaknya Sakamoto yang ternyata dikasih obat tidur. Terus dia ketemu sama Obiguro nih yang... Woi, gua belum kelar ngomong anjing. Alah, belajar dulu deh. Mampus lu, puyeng kan. Terus Obiguro nyandrasin nih. Dia mau bayuan sama Xiaotang dengan peraturan Xiaotang harus berhasil mukul sekali tiap 10 detik. Kalau gagal, Shin bakal digergaji. Tolong. Semoga kamu masuk surga ya. Lah, sakit nih orang. Ya walaupun rada sengklek, tapi Xiaotang masih sadar dikit. Dikit banget. Kayak otak siapa? Ya, Mujan. Kena pukul juga nggak masalah. Dia malah lanjut mimi embir lagi yang bikin Xiaotang makin... Nah, di sini Obiguro tuh makin seneng karena akhirnya nemuin lawan yang sama-sama brutal dan mungkin bisa ngebunuh Obiguro. Cuma Xiaotang bilang kalau aturan keluarganya tuh nggak ngebolehin buat ngebunuh orang. Selain itu, sekarang Xiaotang jadi mode ngamuk yang serangannya nggak bakal bisa ditangkis sama Obiguro. Loh, Shin, ngapain lu? Ini di mana ya? Alah, sadar dia. Obiguro jadi punya kesempatan ngebales deh. Ngelihat musuhnya kuat banget, Obiguro jadi... Besti, ini nih yang gue cari. Hah? Gimana? Ya udahlah, balik ke Mamang Sakamoto mode ganteng kayak anime. Setelah berkali-kali dihajar, sekarang waktunya Sakamoto buat ngebales nih. Wih, makin satset nih. Bahkan Boiled sama sekali nggak punya kesempatan buat nyerang balik, coy. Boiled juga kaget, padahal udah pensiun lama tapi Sakamoto masih sekuat ini. Sambil tarung, Mamang Sakamoto bilang kalau Boiled ini kuat kok. Tapi sayangnya kekuatan Boiled dipakai buat ngebunuh orang. Sakamoto bilang dia masih sekuat ini karena kekuatan dia itu sekarang dipakai buat melindungi seseorang. Pindah ke Aoi yang sadar di kursi taman, dia bingung dong kok tahu-tahu ada di sini. Belum lagi Shin sama Xiaotang kelihatan berantakan dan suaminya juga hilang nggak tahu kemana. Lah ini suami lu baru keluar dari biang lala. Loh mas, kalian kenapa? Pria tidak bercerita tapi pulang dengan luka. Ganti rugi anjing. Abis itu Mamang Sakamoto beli bakpao nih dan Boiled jadi tahu kalau Sakamoto tuh sayang keluarga karena beliin bakpao buat anak dan istrinya juga. Gak lama kemudian mereka ketemu sama Shin. What the hell? Jadi keren mang. Foto dulu sini. Terus Boiled tanya nih, apa tanggapan Sakamoto sama hadiah buronannya? Hadiah apa tadi? Ayo lo, langsung disidang sama istri nih. Abis itu Mamang Sakamoto ngejelasin deh. Terus Aoi ngamuk, kok Sakamoto nggak bilang kalau dia lagi diincar sama para pembunuh bayaran? Padahal aturan keluarga nomor 6 tuh nggak boleh ada rahasia di dalam keluarga. Terus Boiled ngebelain nih sebagai sesama pria. Sakamoto nggak bilang karena dia tuh pengen istri dan anaknya bisa main dengan tenang. BTW lu siapa? Pembunuh bayaran? Nggak usah bunuh suami gue bisa nggak? Siap tuan. Tapi ya udahlah, karena udah diobrolin, Aoi nggak mempersalahkan masalah ini, terus ngajak mereka jalan-jalan lagi. Terus Shin tanya, gimana nih biar Sakamoto nggak diburu lagi? Jawabannya ya harus nyari siapa nih klien yang minta ke JEE buat ngebunuh Sakamoto. Kata Boiled sih, bos dari Dodenkai punya kontak dari JEE. Cuma yang jadi masalah, dia kagak tahu bosnya ada di mana. Terus besok harinya anjing gendut lagi. Sakamoto dan dua krucilnya datang ke tukang sewa DVD. Hampir semua video bawah tanah tuh ada di sini, coy. Terus mereka lihat video sejarah terbentuknya Dodenkai buat cari informasi. Abis lihat video ini, si pemilik toko bilang Sakamoto harus waspada. Bisa aja temen-temennya dulu ikut campur atau bahkan jadi klien JEE yang
yang minta ngebunuh Sakamoto. Lanjut malam harinya, karena abis ngeliat video tadi, mereka jadi tahu lokasi markas Dondenkai dan mau menyelinap diam-diam. Slepet, gaplok, iket. Mantap, mereka berhasil nyusup dan OTW ke ruangan bos Dondenkai. Cuma setelah sampai, mereka malah ngeliat Nagumo duduk di tengah-tengah mayat para pembunuh bayaran. Aduh, ketahuan nih. Ya, ketipu. Bercanda mulu sih anjir ya. Kita mundur dulu ke pertemuan anggota order. Di sini ada Osaragi, Shishiba, Nagumo, dan Hyo. Punten Mas Koki, kenapa ada pete di Nazgor gua, ha? Wah, ada gila-gilanya, cok. Terus nggak lama kemudian datang Iria, orang dari GEE yang minta tolong ke para anggota order karena belakangan ini ada orang yang ngebunuh para pembunuh bayaran dari GEE. Nah, Nagumo tuh mau menyelidiki kasus ini. Tapi waktu dia datang, orang-orang di sini udah pada kebunuh semua. Selain itu, pelaku dari pembunuh bayaran ini selalu ninggalin tanda X dan anggota order nyebut pelaku ini dengan nama Slur. Saotang jadi penasaran nih. Kemarin dia denger Tatsu nyebut nama order. Sebenarnya order tuh apaan dah? Nah, ini. Jadi, order tuh satuan khusus dari GEE, pasukan yang terbaik dari semua pembunuh bayaran. Mereka tuh nerima misi langsung dari GEE dan ngatur semua pembunuh bayaran biar tertib. Terus sebelum Nagumo pergi, dia nyuruh Sakamoto buat hati-hati sama Slur ini. Karena mereka tuh mulai beraksi setelah hadiah buat ngebunuh Sakamoto diumumin. Ya, Sakamoto gagal nemuin bos Dondenkai dan para pembunuh bayaran masih datang terus. Mana yang namanya Sakamoto anjing? Om palanya benjol ya, sini di plester. Bapak lu kuat bener dah. Lu Sakamoto bukan? Yoi. Gara-gara pembunuh bayaran pada datang, toko Sakamoto nih jadi rusak dan butuh biaya buat renovasi. Terus si nyaranin buat ikut lomba tembak-tembakan. Pindah ke tempat lain, kita diliatin sama mantan pembunuh bayaran Kismin namanya Heisuke bareng sama manuk tercintanya yaitu Pisuke. Cuma dia yakin mereka nggak bakal miskin lagi karena ya dia mau ngincar Sakamoto. Akhirnya datang nih orang ke toko Sakamoto. Gendut, mana yang namanya Sakamoto? Nggak tahu bang, gue cuma karyawan. Lah ini toko Sakamoto kan? Nama Sakamoto mah banyak di Jepang bang. Hah serius? Berapa Sakamoto yang harus gue datengin coy? Gue banget nih orang bejir. Sedih lah Heisuke, udah mah miskin, kagak ada ongkos balik, lapar lagi. Kasihani aku, please. Ya gimana ya, jadinya dia dikasih makanan deh sama Sakamoto. Terus Heisuke balik ke rumah, tenda. Rada kecewa dia nggak berhasil nemuin Sakamoto. Bukan nggak berhasil, lu on kayak Mujan. Terus tahu-tahu ada angin gede yang bikin tendanya Heisuke ambruk. Udah jatuh ketimpa brosur. Nah Heisuke juga ngeliat brosur turnamen tembak-tembakan nih. Terus pengen ikutan karena bisa dapat hadiah 1 juta. Lanjut ke besok harinya, Sakamoto sama Shin daftarin kelompok buat turnamen tembak-tembakan. Nggak jauh dari sana, mereka ngeliat Heisuke mewek-mewek nggak dibolehin ikut turnamen. Soalnya dia cuma sendirian, sedangkan syarat ikut turnamen harus ada 2-5 orang. Tahu-tahu dia dipanggil sama Saotang. Ya udah deh, bang, please gue pengen ikut bang. Ya terpaksa Heisuke jadi ikut masuk ke kelompok Sakamoto. Terus turnamen udah mau dimulai nih. Ini gue ngapain? Nembak orang lah Hege. Hah, musuh kita pemula Ci. Weh gelo, penembak jitu ternyata dia coy. Belum lagi aksi Mamang Sakamoto sama Shin juga boleh-boleh nih. Auto menang kalau gini mah. Temen gue jago-jago. Sejak kapan kita temenan bejir? Semangat Mang Sakamoto legendaris. Saotang. Jadi curiga nih Heisuke. Cuma setelah dia lihat foto Sakamoto, nggak mirip untung dia on. Itu mah foto Sakamoto waktu langsung. Diem lu Cina. Enggak, lihat tuh, beda kan? Iya ya, jelas beda banget lah. Tapi untung perseteruan ini dipecah sama kelompok lain yang nyerang kelompok Sakamoto. Fiwit! Mano, Pisuke dipanggil buat bawain sebuah kotak gitu yang isinya pistol beneran anjrit. Ngilu bejir. Terus Heisuke nih pergi cari tempat biar enak buat nembak. Tapi aslinya dia tuh nggak tega karena Sakamoto dan Shin udah dianggap sebagai temennya. Gua nggak nangis ya bejir. Sekarang ke Sakamoto dan Shin yang lagi sembunyi, Sakamoto bilang mereka harus hati-hati kalau ngelawan penembak jitu. Soalnya nah kan baru dibilang mereka harus tahu dulu di mana posisinya Heisuke. Belum lagi peluru Heisuke ini unik, di mana pelurunya tuh bisa belok-belok gitu coy. Akhirnya ya Sakamoto sama Shin harus ngindarin semua peluru sambil nyari posisinya Heisuke.
Anjing, buntu mang. Laper, cok. Flashback dulu waktu Heisuke ngejalanin ujian jadi pembunuh bayaran. Dia tuh lemah di semua hal coy. Satu-satunya yang dia jago tuh cuma nembak. Walaupun diterima, tapi dia tuh nggak disambut dengan baik gegara cuma bisa nembak doang. Waktu lagi misi penyerangan juga Heisuke jadi beban gegara nggak bisa tarung jarak dekat. Gara-gara ini Heisuke dipecat dan jadi gelandangan. Sampai akhirnya ke titik dimana Heisuke punya harapan bisa dapat duit 1 miliar kalau berhasil ngebunuh Sakamoto. Dan bakal ngebuktiin kalau dia bisa jadi penembak jitu paling hebat. Berisik, mik lu masih nyala, kampret. Wah, kaget. Gegara ini Shin jadi bisa ngerasain emosinya Heisuke, terus jadi tahu lokasinya deh. Karena udah tahu Heisuke ada di mana, Mamang Sakamoto ngambil kerikil terus singkat cerita ke pengumuman pemenang turnamen. Jelas di sini kelompok Sakamoto yang jadi pemenangnya. Terus Heisuke dibikin benjol dan sedih karena ngerasa skill penembak jitunya nggak guna. Tapi Sakamoto bilang Heisuke tuh nggak lemah kok. Dia baru kali ini ngelawan penembak jitu sehebat Heisuke. Wah, jadi terharu dong anak ini dipuji sama Sakamoto. Terus sebelum cabut Heisuke ini dikasih hadiah turnamen tadi. Cuma dapat goceng doang gara-gara Heisuke ngerusak kota karena pelurunya nyasar kemana-mana. Besok harinya di toko Sakamoto kita diliatin Shin lagi marah gegara seragam tokonya dipakai sama Xiaotang. Halo, ada bakpao sisa nggak nih? Terus Xiaotang ngedumel tuh dalam hati. Kalau Shin nih bawel banget dah, orang seragam doang juga. Kalau berani ngomong langsung dong. Apaan sih, suka-suka gua lah, mau mikir apaan bejir? Mereka adu bacot sampai Xiaotang nih kelepasan bilang, mana ada orang yang nyaman sama Shin kalau pikirannya dibaca terus. Shin langsung jelek. Dia kesel terus pergi keluar. Ini boleh gua makan nggak? Bisa pergi nggak lu? Orang lagi berantem juga. Terus tahu-tahu tokonya Sakamoto didatengin apa ya ini? Among Us. Ya itulah pokoknya. Terus mereka ngelihat seragam Xiaotang ini namanya Shin. Tahu-tahu nih anak diculik sama Among Us. Mereka ngiranya Xiaotang ini Shin. Bang, kita kayaknya salah orang deh. Itu fotonya lanang perasaan. Udah bener bejir, nama bajunya aja Shin. Ya ambuhlah, terserah mereka aja. Pokoknya mereka tuh mau nyulik Shin karena Shin itu sebenarnya dulu subjek penelitian. Shin tuh satu-satunya anak yang berhasil di penelitian ini coy. Salah satu Among Us ini, sebut aja Tejo, dia bilang kekuatan Shin yang ngebaca pikiran tuh jijik banget. Pasti orang-orang di sekitar Shin pada takut. Gubrak. Tahu-tahu Tejo ditendang. Berani-beraninya dia ngejek Shin. Emang apa kalau Shin punya kekuatan baca pikiran? Hah? Lah, tadi aja marah-marah lu. Abis itu Tejo tanya nama aslinya cewek ini. Kagetlah dia kalau cewek ini namanya Xiaotang bukan Shin. Kan? Apa gua bilang? Jir, digebukin bos ntar kita cowok. Tejo di sini malah ngide. Bilang aja ke bosnya kalau ini cewek namanya Shin. Kan tetap ketahuan orang dia cewek. Pindah ke Shin, dia di sini sadar diri nih. Terus mau minta maaf duluan ke Xiaotang. Cuma Xiaotang udah hilang diculik Among Us, disusul sama Mamang Sakamoto yang baru balik dari sekolah anaknya. Oh, belum jauh ini, masih di tol Cikarang. Wanying, ternyata seragam tokonya itu dipasangin GPS coy sama Mamang Sakamoto. Ngeng. Wes, datang nih Sakamoto sama Shin Racing buat nyelamatin Xiaotang. Tolong kawan. Akhirnya ya tarung di jalan nih Sakamoto sama para Among Us. Bang, minta kayu bang. Yo, ambil baik. Syuting anime ya bang? Iya nih, syuting Sakamoto Days. Terus karena Shin udah mendekat ke mobil yang nyulik Xiaotang, supir mobil yang namanya Seba ini maju buat ngurus Sakamoto dan Shin. Dan lumayan ngerepotin karena Seba ini bisa ngilang terus berhasil ngehentiin Sakamoto dan Shin di tengah jalan tol. Terus Shin cerita di pinggir jalan kalau mereka itu orang dari lab ilegal tempat masa kecilnya dulu. Tapi katanya dulu orang-orang lab tuh baik dan gak kriminal kayak gini. Akhirnya mereka berdua mutusin buat datang ke lab deh. Pakai bis baela kesuwen. Akhirnya mereka sampai di sebuah museum coy. Ya ini penyamaran doang biar nggak ketahuan tempat penelitiannya. Selamat datang kak, mau foto-foto dulu? Nggak, lagi sibuk. Ya udah foto dulu deh. Maksa bejir. 1, 2, hawi mau. Ya udahlah nggak apa-apa, Mayan ini topengnya buat nyamar. Terus karena Shin dulu pernah di lab ini, dia jadi tahu pintu masuk rahasianya. Cuma kata sandinya ternyata udah diganti. Sistemnya langsung ngebaca kalau Shin sama Sakamoto tuh penyusup. Keluar deh para penjaganya. Kalau robot beruang sih bisa gampang dikalahin lah ya. Tapi kalau yang satu ini T-Rex anjing. Buat anak gua lucu kali ya. Bang, sehat bang. Karena robot T-Rex-nya susah dibawa hidup-hidup, ya udahlah nggak usah dibawa pulang. Nyot. Duar.
Pindah ke Shaotang yang diculik, mereka ketemu sama Kashima, bos di lab penelitian ini. Kashima curiga dong, kok orang yang dibawa ciri-cirinya beda sama Shin. Ya ini palsu bang, yang asli ada badaknya. Sebat cepu anjing. Pindah ke lab penelitian, di sini para peneliti dipaksa kerja terus-terusan sama Among Us. Terus mereka minta istirahat nih, malah mau dijedor sama Among Us. Jangan gitu manis. Krek. Para peneliti kaget ngelihat Shin datang ke lab ini. Terus Shin tanya, kok labnya jadi kayak gini sih? Salah satu orang di sana cerita kalau lab ini diambil alih sama pembunuh bayaran. Ada Kashima, si kepala rusa yang jadi bosnya, bareng sama 4 petinggi lainnya. Mereka tuh pengen bikin senjata buat perang dan maksa peneliti di sini buat bikin teknologinya. Para peneliti juga cerita kalau direktur lab ini dipenjara sama Kashima di bawah tanah. Nah, tiba-tiba peneliti ini, sebut aja Rahmat, nyuruh Shin dan Sakamoto sembunyi karena ada salah satu petinggi yang mau datang. Kenalin nih orang namanya Horiguchi, petinggi yang jaga di lantai ini. Penasaran dia, kenapa kok ribut-ribut di sini? Pinjem bolpen dong. Nyot. Ngelihat para peneliti disiksa gini, Shin jelas nggak terima dong. Terus keluar dan nantangin Horiguchi. Tolong cowok, sempit anjing. Cuma ya Horiguchi nih bukan pembunuh bayaran kroco coy. Ceklek. Hihi, seru-seru. Anjing jadi adudu. Mamang Sakamoto ikut maju nih ngeliat Shin yang pengen nyelamatin tempat masa kecilnya ini. Tolong. Berisik anjing. Pindah ke Shaotang yang lagi berusaha kabur dari penjara. Terus ketemu Asakura, direktur dari tempat penelitian ini. Lu siapa bang? Gua yang punya tempat ini. Oh berarti lu yang nyuruh buat nyulik, bukan gua goblok. Terus Asakura cerita deh kenapa dia bisa dipenjara di sini. Cerita lu bikin pusing. Lah bodoh, lagian lu siapa anjing? Gara-gara si Poni nih ngira gua Shin. Nah, Asakura kaget. Ternyata Shaotang juga kenal sama Shin. Asakura juga cerita kalau dia ngerasa bersalah udah bikin Shin jadi esper. Flashback dulu waktu Asakura dititipin temennya yang bernama Ando buat ngejagain Shin yang masih kecil. Gak tahu juga kenapa temennya ini nitipin Shin ke Asakura. Nah, Shin ini ngintilin Asakura terus waktu ngelakuin penelitian. Tujuan Asakura bikin penelitian ini tuh buat ngembangin potensi manusia dan bikin manusia bisa bahagia. Shin juga kelihatan kagum sama tujuannya Asakura. Sampai suatu hari, para peneliti tuh agak pesimis sama ambisinya Asakura. Tahu-tahu Shin ngebelain Asakura tuh mau bikin umat manusia bahagia. Dukung lah Ege. Malam harinya, waktu Asakura ngelembur, Shin kebangun gegara haus dan asal minum ramuan yang ada di ruangan ini. Nah, gegara minum ramuan tadi, Shin jadi bisa ngebaca pikiran. Asakura juga sadar nih kalau Shin punya kekuatan ini. Cuma karena Shin masih bocil, dia asal ngomong apa yang ada di pikiran orang lain. Terus orang-orang ini ngerasa nggak nyaman gitu. Asakura jadi ngerasa bersalah. Gegara dia, Shin jadi dijauhin orang-orang. Shin malah kesel. Dia bilang Asakura tuh nggak salah. Dia nganggep orang di sini udah nggak asik lagi, terus pergi dan nggak ada kabar. Hehehe, sedih. Terus Shaotang bilang, kayaknya Shin nggak marah deh sama Asakura. Selama dia bareng sama Shin kayaknya seneng-seneng aja sama kekuatannya. Terus Shaotang ngajak Asakura buat minta maaf bareng-bareng karena Shaotang juga mau minta maaf nih udah kasar sama Shin. Akhirnya Asakura sadar dan bakal kabur pakai cairan. Lah ngapa nggak dari tadi aja? Akhirnya dimulai deh misi Shaotang buat kabur dari penjara. Balik ke pergelutan Mamang Sakamoto, Mamang Gembul ini ternyata disuntik sesuatu sama Horiguchi yang bikin dia jadi... Kenapa hamba yang kena jotos? Ternyata suntikan ini tuh bikin Sakamoto pikirannya ketuker antara temen dan musuh. Jadi kalau mau mukul musuh yang kepukul jadi Shin. Nah kalau mau mukul Shin yang kepukul jadi... Kenapa tetap gua becir? Ternyata Horiguchi tuh punya tombol buat matiin dan nyalain efek suntikannya. Belum lagi Horiguchi juga punya suntikan yang bikin dia jadi berotot dan makin... Ya makin rumit lah pertarungannya. Waktunya bangkit anak muda. Punya rencana apa lagi nih lu Mang? Nih orang nyuntik lagi nih, terus bikin badannya jadi wanjrit huluk. Tapi tenang bre, Mamang Sakamoto punya strategi jitu. Tahu-tahu Shin maju ke depannya Horiguchi, terus kanan kiri tunduk kayak yang salto. Gokil. Mamang Sakamoto pakai kekuatan ngebaca pikirannya Shin biar bisa ngindarin pukulannya dan bikin Horiguchi yang ada di belakangnya jadi samsak. Ya udahlah, abis nih Horiguchi di brondong bogem mentah.
Setelah Horiguchi dikalahin, para peneliti nyabut suntikan di tubuh Shin dan juga Sakamoto. Para peneliti juga minta maaf nih karena dulu pernah risih sama kekuatannya Shin. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian sampai sekarang Shin seneng kok punya kekuatan ini. Abis itu Shin sama Sakamoto mau lanjut ke tempat Shaotang di penjara. Shin juga kagum nih sama kekuatan Sakamoto. Ya iyalah, anggota order nih bos. Katanya satu orang order tuh bisa ngalahin 10 orang kayak Shin dalam waktu 6 detik doang. Terus waktu ngobrol-ngobrol, Sakamoto nggak sengaja nginjek jebakan yang bikin dia kecemplung ke lantai bawah. Pindah ke tempat lain, kita diliatin sama Kashima dan dua anak buahnya, yaitu Onigahara dan Takamido. Ternyata mereka ketemu sama dua anggota order yang datang ke sini, yaitu Shishiba dan Osaragi. Sama kayak Nagumo, mereka tuh mau menyelidiki tentang Slur. Selain karena Slur, order datang ke sini juga karena tahu Kashima tuh memproduksi senjata ilegal. Bos. Boleh dibunuh nggak ini bos? Maaf bang, kepencet skill 2. Ngelihat pala anak buahnya prutol, Kashima tahu-tahu sedih nganggep Shishiba dan Osaragi tuh pembunuh keji. Lah kan lu sendiri juga ngebunuh orang bejir. Cuma kata Kashima, dia tuh beda. Asalkan dia disuruh beliau, Kashima nganggep pembunuhannya tuh punya tujuan mulia. Ah, putar juga nih pala lu. Shishiba jadi tahu kalau Slur emang terlibat di sini. Cuma Kashima belum mati karena tubuhnya nih full modif knalpot ember. Dan tiba-tiba lah malah reuni order ini mah. Shishiba juga ngenalin Osaragi nih, anggota baru di kelompok order. Gempal banget, gemas. Ngelihat Sakamoto ada di sini, Kashima nih bilang, katanya Sakamoto tuh orang yang pernah ngelukai beliau. Wo, Sakamoto pernah ketemu Slur. Dan ya tiba-tiba Kashima ngamuk deh. Duluan ya bang. Yuk, salam buat yang lain. Sementara ke toko Sakamoto, kita diliatin Heisuke ketemu Hana yang mewek gegara bapak, Shin sama Shaotang pergi nggak tahu kemana. Akhirnya Heisuke nyuruh manuknya buat cari informasi di mana Sakamoto dan kawan-kawan berada. Pindah ke Shin yang kepisah sama Sakamoto, dia juga punya masalah nih karena ketemu sama Seba. Walaupun Shin bisa ngebaca pikirannya, tapi kalau Seba ngilang ya rada susah juga nih buat ngehindar. Sampai akhirnya Shin babak belur terus kecocol sama Seba. Wih, ini dia nih, penembak jitu udah datang. Dia bisa nembak Seba karena Shin tadi nempelin darah ke bajunya Seba. Bantuannya berguna banget sih. Cuma Seba tahu-tahu ngilang dan nyerang pakai serangan tembus pandang. Ternyata kekuatan ngilangnya Seba tuh berasal dari jaketnya coy. Nah, Seba tadi ngelapisin besi pakai jaket biar serangannya nggak kelihatan. Dan sayang sekali Heisuke harus ikutan kecocol juga nih sama Seba. Cuma Heisuke punya strategi lain. Dengan manuk spesialnya, dia bisa punya peluru terakhir dan ya, tembakannya miss. Tapi bukan sembarang miss, tembakan ini ngerusak semprotan air dan bikin Seba nggak bisa ngilang. Jadinya Shin bisa gampang deh buat nge-smackdown Seba. Lah, udah, langsung KO. Pindah ke Mamang Sakamoto yang ngedengerin Kashima ngebacot, bilang kalau Shin dan kawan-kawan pasti udah kebantai sama anak buahnya. Wah, bacot kau. Duar. Terus tahu-tahu lantai ini bergetar coy. Ternyata Kashima tuh ngaktifin sistem dimana kalau mereka ketahuan, tempat ini bakal diledakin biar nggak ada barang bukti. Dan dalam 20 menit lagi, tempat ini bakalan hancur. 20 menit? Kelamaan bos, 5 menit juga kelar lu. Wede, suka nih kalau begini. Kashima bilang, nggak mungkin Sakamoto bisa ngalahin tubuh Kashima yang udah dimodif full senjata ini. Tapi Sakamoto juga punya senjata lain, yaitu wow, mantep banget senjatanya. Terus di tempat pertarungan ini bakal ada kereta lewat. Kashima langsung ikat, terus nyeret Sakamoto yang bikin Mamang gembul jadi surfing, anjay. Bosen banget nih jadi masinis. Tawurannya apa tawuran? Dari pertarungan ini, Kashima jadi tahu kenapa beliau tertarik sama Mamang Sakamoto. Dan gak heran juga kalau Sakamoto ini punya julukan pembunuh bayaran legendaris. Flashback dulu waktu Kashima dikata-katain masyarakat gegara ngebunuh orang yang nyiksa kucing liar. Niatnya baik sih, tapi salah. Terus tahu-tahu datang nih si beliau dan ngebunuh semua orang yang ngata-ngatain Kashima. Kamu baik kok ganteng. Nah, Kashima jadi kesemsem nih, terus mengabdi buat orang ini. Balik ke kereta kematian. Halo anak muda, minggir lu ada mbah-mbah. Silahkan mbah. Nah, berduaan gini kan enak.
Akhirnya bisa kabur gue, cowok. Kabur? Yang bener aja, bro. Minggir lu. Wits. お前みたいなやつ Nitip sampah ya bang? Yuk aman. Sekarang ke Saotang yang lagi kabur dan bingung kok tiba-tiba tempat ini mulai ambruk. Terus dia diselamatin sama Shin waktu hampir ketiban bangunan. Shin, maafin gue please. Shin di sini juga ikutan minta maaf coy karena udah kasar ke Saotang. Gak lama kemudian Shin ketemu nih sama Asakura. Agak canggung sih pertemuannya. Cuma mereka nggak bisa lama-lama karena 10 menit lagi tempat ini bakalan ambruk. Dengan kekuatan ngebaca pikirannya, Shin ngebagi kelompok buat nyelamatin orang-orang yang ada di ruangan lain. Terus waktu OTW, Shin ketemu si orang misterius ini nih dan langsung ngerasain hawa yang berbahaya. Selain itu, orang ini juga tahu namanya Shin, terus nitip salam buat Sakamoto. Siapa Dani orang? Singkat cerita, semua orang udah diselamatin dan orang-orang di sini sekarang pada muji Shin karena dengan kekuatan ngebaca pikirannya, para peneliti bisa keluar dengan selamat. Besok harinya di toko Sakamoto, Shin sama Saotang badannya pegel-pegel abis tarung di lab kemarin. Terus Sakamoto punya ide nih, ke pemandian air panas kali ya biar seger. Cuma ya nggak tahu kenapa tempat yang mereka datengin ada aja masalahnya. Orang ini nih yang punya pemandian, sebut aja Tukiman. Dia juga sebenarnya pembunuh bayaran. Ya walaupun masih newbie sih, ngerasa kebetulan banget dong nih orang bisa dapat bayaran gede dia kalau berhasil ngebunuh Sakamoto. Jadi dia nggak perlu lagi buat nerusin pemandian air panas punya orang tuanya ini. Rencana pertama, Tukiman mau ngebunuh Sakamoto pakai semburan super dari bak mandinya. Keren. Pak, aku mau nyoba, Pak. Kalau Shin bisa sampai ke pental gini, Sakamoto gimana ya nasibnya? Mantap. Wanying malah keenakan. Rencana pertama gagal, Tukiman bakal pakai rencana kedua, yaitu Sakamoto bakal dipanggang di sauna. Setelah Sakamoto dan Shin masuk, menyala abangku. Nah, ini baru anget. Iya ini anget. Anget ini, Mang. Gak mati-mati anjir. Yang panas gak mempan, sekarang bekuin jadi es batu. Kurang dingin, bos. Masih gagal, ganti rencana pakai air terjun Megalodon. Wah, sedap. Ya udahlah bang, nyerah aja. Susah matinya nih orang. Terus Tukiman kedatangan 2 teman pembunuh bayaran lain. Mereka ngejek Tukiman kalau dia nih cupu, nggak cocok jadi pembunuh bayaran. Mending nerusin pemandian bobrok punya bapaknya aja. Walaupun sebenarnya Tukiman nggak mau nerusin pemandian punya bapaknya, tapi dia juga nggak terima kalau usaha bapaknya diejek sama orang lain. Obrolan ini juga didengar sama Sakamoto yang lagi main pingpong sama anaknya nih. Terus walaupun Sakamoto sebenarnya tahu kalau Tukiman punya rencana buat ngebunuh, tapi Sakamoto malah muji pemandian ini dan bilang ini pemandian air panas yang mantap. Gara-gara dipuji sama Sakamoto, Tukiman akhirnya sadar kalau dia emang nggak cocok jadi pembunuh bayaran. Dia akhirnya nelpon bapaknya dan milih jadi penerus pemandian ini. Badan gua makin pegel becir. Besoknya Sakamoto dan 2 krucilnya lagi makan di restoran keluarga nih. Saotang juga kelihatan seneng. Ini pertama kali dia makan di tempat kayak gini. Soalnya dulu dia kan anak mafia terkenal, jadi kalau makan ya disediain sama pelayan. Cuma Saotang malah lebih suka kayak gini dan gak mau balik ke dunia mafia lagi. Mau pesen lagi kak? Es dawet 1. Kenalin, orang ini namanya Wutang. Dia tuh penasihat klan mafia Lu. Ternyata dia dan beberapa anak buah lain masih selamat dari pembantaian. Terus dia ini minta ke Saotang buat balik dan jadi kepala klan mafianya. Cuma ya Saotang ini udah nggak mau coy balik jadi mafia lagi. Cantiknya berdemek becir. Udah mewek bae lu. Terus Wutang ini nganggep kalau Saotang nggak mau balik gegara dihalangi sama Sakamoto. Apa lu mau baywan? Maju lu kalau berani. Kejauhan becir. Terus Wutang mau nantang pakai cara mafia. Kalau menang, Wutang bakal ngasih tahu siapa orang yang masang hadiah buronnya Sakamoto. Tadinya sih Sakamoto kagak mau, lagian dia bisa cari sendiri. Cuma tahu-tahu Saotang maju. Dia mau nerima tantangan ini demi ngebantu bosnya tetap berdiri tegak. Berdiri tegak, sangat dewasa. Pikiran lu yang kemana-mana aja. Abis itu mereka diajak Wutang ke suatu tempat. Nona Saotang ganti di sini ya. Lu gembel 2 ganti sini. Setelah ganti baju ala mafia, mereka ternyata dibawa ke kasino bawah tanah. Mereka dikasih modal sama Wutang 30 juta dan harus dapat keuntungan sebanyak mungkin dalam waktu 2 jam. Kayaknya sih bisa menang ya. Shin kan bisa ngebaca pikiran orang. Tapi yang jadi masalah, Shin tuh kagak bisa main judai. Apalagi Wutang belum apa-apa udah berhasil dapat 90
juta. Wah ya udah ini kagak tahu gimana jadinya. Terus mereka bertiga punya ide bagi tugas biar dapat keuntungan lebih cepat. Sering nongkrong di pos ronda ya mas. Abis itu Shin datang ke meja poker. Orang-orang di sebelahnya pada nyinyir. Wah pasti menang nih kalau lawan Shin. Orang dia kagak ngerti cara main poker ke meja ini. Nah kartunya gede semua coy. Orang di meja yang ngelihat kejadian ini bohong lah. Bilang kalau kartu Shin itu jelek. Cuma kan Shin bisa ngebaca pikiran ya. Akhirnya di all in semua tuh. Dan aslinya sih kagak bakal menang. Soalnya udah di setting bandar biar jatuhnya di kotak hitam. Cuma ceting, Mamang Sakamoto ngelempar satu koin sisa tadi biar alatnya muter lagi dan bolanya jatuh di kotak merah. Pindah ke Wutang yang main blackjack. Gue akhirnya flashback deh waktu Wutang kecil dan lagi dibully gegara nggak bisa berantem. Terus dia tuh ditolongin sama Saotang. Akhirnya mereka berdua ngobrol dan Saotang tanya kenapa Wutang tadi dibully. Wutang bilang kalau nggak semua tinta masalah karena ketahuan ngebully Wutang. Aslinya mah alasan aja karena Wutang nggak bisa berantem. Cuma Saotang ini bilang kalau Wutang ternyata pintar banget dan keinget kata bapaknya, kalau orang itu pasti punya satu senjata yang beda-beda. Nah, kalau senjata Wutang itu pasti kekuatan otaknya yang luar biasa. Gara-gara ini, Wutang jadi termotivator dan gimana pun caranya, dia harus ada di puncak biar selalu ada di sisi Saotang. Makanya, dia tuh berjuang mati-matian biar Saotang balik. Singkat cerita, ke hasil perjudaian ini, ternyata kelompok Wutang dan Sakamoto hasilnya imbang coy. Nah, pemenangnya kan nggak ketahuan nih. Salah satu anak buah Wutang malah bilang, jedor palanya aja nggak sih bos? Pala bapak kau sendiri anjing. Untung aja idenya terus buang satu kartu sampai akhirnya nanti kesisa kartu joker. Nah itu yang kalah. Wah ini kalau kelihatan gugup dikit mah ketahuan megang joker coy. Ketahuan banget anjrit. Sekarang Wutang bakal mulai permainan. Darah saking banyaknya informasi di otak Wutang, otak Shin kagak muat terus ngek. Shin tepar dan kagak bisa ikut permainan lagi. Sekarang giliran Sakamoto buat ambil kartu. Cepet ambil lu gendut. Cepet. Sah, wow joker balikin. Nah ini, gak gitu konsepnya anjrit. Permainan berlanjut sampai akhirnya kesisa Sakamoto sama Wutang. Wutang mah udah tahu ini di mana posisi jokernya. Tapi ngapa Wutang ikutan ditodong? Ternyata para mafia ini tuh muak. Udah jauh-jauh ke Jepang malah ngeliat orang adu judai doang. Mereka bilang cara kayak gini tuh bukan mafia. Kalau mereka mau sesuatu ya ambil aja. Kalau nggak dapet jedor aja palanya. Si Wutang malah pasrah ngeliat anak buahnya memberontak. Lindungi karena barusan dia hampir nyelakain Saotang. Cuma Sakamoto bilang dia paham kok kalau Wutang ini pengen ngelindungi Saotang. Dan tada, nambah satu lagi karyawan di toko Sakamoto. Sesuai sama kesepakatan, Wutang bakal ngasih tahu nih siapa orang yang masang hadiah buronnya Sakamoto. Cuma informasi tentang seluruh ini belum jelas. Tapi dia punya satu info dari sebuah penjara di daerah Asia. Ada yang dimutilatot, dibolongin badannya sampai jadi buntelan kayak bakso. Nah, cara-cara ngebunuh gini tuh sama kayak 4 narapidana yang dibakar mukanya tadi. Jadi sebenarnya para narapidana tadi bukan dibunuh, tapi mereka dipalsuin kematiannya sama Slur. Dan mungkin 4 narapidana itu lagi berkeliaran di negara Jepang. Pindah ke suatu tempat, kita diliatin sama 4 orang yang dimaksud. Ada minimalis, apart, Sao, dan juga Dam. Nggak, malam hari ini Wutang nyuruh Sakamoto dan kawan-kawan buat pergi aja. Sikat kali ya. Udah gila lu ya? Bisa dapat info tentang Slur. Buah kekok. Akhirnya selesai juga nih season 1-nya. Tinggal kita tunggu season 2-nya di pertengahan tahun nanti coy. Udah nggak sabar nih ngelihat Mamang Sakamoto bakal tarung ngelawan 4 orang beringas tadi. Siapa sih namanya? Yang tahu coba tulis di kolom komen coy. Oke deh, segitu dulu ya cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Tombol klonteng jangan lupa dipencet biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy. Ciao.